Di video kali ini saya akan mendongeng aljuta film Rise to Witch Mountain yang dirilis pada tahun 2009, disutradarai oleh Andy Fixman dan dibintangi oleh Downey Johnson sebagai Jack Bruno, Anna Sophie Robb sebagai Sarah, serta Alexander Ludwig sebagai Seth. Film ini mengisahkan Jack Bruno, seorang supir taksi yang harus membantu sosok alien berbentuk dua remaja menyelamatkan bumi dari serangan Sipon, si pembunuh mematikan dari luar angkasa. Gimana kisah selanjutnya? Mari kita simak lanjutannya. Pada tahun-tahun sebelumnya, makhluk asing mulai menampakkan kedatangannya ke bumi, seperti penampakan pesawat alien atau UFO yang sering sekali tertangkap kamera. Karena seringnya alien bolak-balik ke bumi untuk COD HP bekas, proyek penelitian luar angkasa Mondoose didirikan agar dapat mengetahui lebih lanjut detail tentang alien. Beberapa tahun gak tahu kemudian, setelah Mondoose didirikan, pesawat luar angkasa atau UFO jatuh di Sierra Lake, Nevada, luar Las Vegas. Hal tersebut membuat proyek penelitian luar angkasa Mondoose segera mendatangi lokasi UFO jatuh untuk memeriksanya. Di lain tempat, seorang mantan supir mafia bernama Jack Bruno menjalani hidupnya sebagai supir taksi. Saat itu juga Jack membawa penumpang seorang ilmuwan luar angkasa bernama Dr. Alec Friedman yang memberi brosur cateringan hajatan. Thanks. Keesokan harinya, Mondoose berhasil menemukan jejak alien di tempat yang tak jauh dari UFO jatuh. Saat diteliti, ternyata jejak alien tersebut diprediksi mirip dengan manusia serta wujudnya. Henry Brooke sebagai pemimpin Mondoose. Maaf, kita ulang sekali lagi. Henry Brooke sebagai pemimpin Mondoose menyuruh pasukannya untuk mencari keberadaan alien tersebut. Look out for any anomalies. Sementara Jack yang akan berangkat narik taksinya tiba-tiba didatangi dua pria mafia bernama Frank dan Marty yang menyuruh Jack untuk kembali bekerja sebagai supir pemimpin mafia bernama Wolf. Namun Jack menolaknya dan menghajar dua pria tersebut. Kemudian polisi yang kebetulan lewat memisahkan mereka. Saat Jack masuk ke dalam mobilnya dan berangkat narik, dua remaja tiba-tiba muncul di belakang Jack. Where'd you come from? Mereka memperkenalkan diri sebagai kakak beradik yang bernama Sarah dan Seth. Mereka juga meminta Jack untuk mengantarkannya ke suatu tempat. Awalnya Jack menolak karena belum sarapan, namun saat Seth memberinya uang mainan segepok, akhirnya Jack mau untuk mengantarkannya ke tempat yang mereka inginkan. Okay, latitude 40.54. We tracked the 2 sets of EB footprints on and off the 7. Saat itu juga, Mondoose berhasil melacak dua alien yang mereka incar. Prediksi mereka ternyata benar. Dua alien tersebut berbentuk manusia saat tertangkap CCTV sedang menaiki taksi milik Jack Bruno. Mengetahui hal tersebut, Brooke dan pasukannya berniat untuk mengejar mereka. They're not children. They're not even human. Beberapa jam kemudian, Sarah dan Seth mengetahui bahwa ada beberapa mobil yang mengikutinya. Mereka berdua mulai panik karena takut mobil di belakang memburunya. Jack dengan santunya memberikan jalan kepada satu mobil di belakangnya karena ia menganggap mereka orang biasa. Namun saat mobil tersebut melewatinya, Jack kaget karena mobilnya diserempet oleh dua mobil di belakangnya. Dan ternyata mereka adalah Mondoose yang sedang memburu Sarah dan Seth. Jack segera tancap gas dan terjadilah kejar-kejaran. Seth memutuskan untuk menggunakan kekuatannya yang bisa berubah-ubah variasi kepadatan molekulnya melawan Mondoose. Ia menembus mobil dan menabrakkan dirinya ke satu mobil di belakangnya, membuat mobil tersebut hancur.
Kemudian Sarah menggunakan telekinesisnya untuk memundurkan taksi Jack ke belakang agar Seth dapat kembali ke dalam taksi. You two okay? We are. Setelah Seth masuk, Jack Bruno dengan kemblitinya keluar dari mobil dan menghampiri Brooke untuk memperingatkannya. I want a complete profile on the driver. Give me something to hold up back there. There's no need for you to apologize, Jack Bruno. Setelah itu, Jack, Sarah, dan Seth pergi ke tujuan utama mereka. Sore harinya, mereka bertiga sampai di tempat tujuan yang ternyata rumah tua. Okay. Sarah dan Seth segera masuk ke dalam rumah, sementara Jack mencoba untuk memberikan uang kembalian kepada mereka. Jack mendengar gelondang-gelondang di dalam rumah, membuat dirinya penasaran dan memasuki rumah tersebut. Saat memasuki rumah, Jack bertemu Sarah dan Seth kembali yang menyuruh Jack untuk pulang. Karena Jack punya watak kepoan, akhirnya ia memutuskan untuk ikut dengan Sarah dan Seth. Kemudian Seth menggunakan perangkat canggihnya untuk membuka pintu rahasia. Setelah terbuka, mereka secara pelan-pelan memasuki sebuah ruangan yang berakhir di sebuah laboratorium bawah tanah tersembunyi, di mana banyak sekali tubuhan aneh. Saat itu juga, Seth menemukan sesuatu di dalam tumbuhan. Kemudian Sarah meletakkan sebuah kunci ke tumbuhan aneh tersebut, lalu merogoh-rogohnya. Ia menarik sebuah benda, di mana benda tersebut yang selama ini mereka cari. Say the person who trashed everything upstairs? Gak lama kemudian mereka mendengar langkah seseorang, membuat mereka segera bersembunyi. Namun Jack dihadang oleh orang tersebut yang ternyata Sipon, pembunuh bayaran luar angkasa. Tujuan Sipon ini yaitu mencari benda yang baru saja Seth dan Sarah temukan. Mereka bertiga diserang oleh Sipon sampai kepecirit. Karena merasa tak mampu melawan Sipon, mereka memutuskan untuk pergi menghindari Sipon. Mereka kembali ke taksi dan pergi meninggalkan rumah tua, namun Sipon masih terus mengikutinya. Jack mengeluarkan ide konyolnya, yaitu masuk ke jalur rel kereta, di mana pesawat Sipon masih terus mengikutinya, lalu diam-diam menembakkan rudal ke taksi Jack. Jack langsung masuk ke lorong, namun Sipon terus mengejarnya. Saat itu juga kereta muncul dari arah berlawanan. Dibantu dengan Sarah, taksi Jack melaju dengan kencang dan berhasil keluar dari lorong, serta membuat pesawat Sipon menabrak kereta. Frustrated, Jack Bruno. No. Setelah kejadian tersebut, Sarah dan Seth akhirnya menjelaskan kepada Jack bahwa ia dan adiknya bukanlah makhluk bumi, melainkan makhluk luar angkasa. Like little green people with antennas. You require some sort of proof. Jack awalnya tak percaya, namun saat Sarah mengeluarkan kekuatannya, Jack baru percaya kepada Sarah dan Seth. It's impossible. No, I don't do it because it's good. Karena taksi Jack rusak parah, mereka memutuskan untuk pergi mencari bengkel terdekat. Sesampainya di bengkel, mereka meminta montir ngelalu untuk memperbaiki mobilnya. Dengan langsung memberi uang lebih kepada montir, akhirnya mobil Jack bisa diperbaiki sekarang. Sembari menunggu mobilnya diperbaiki, Jack membawa Sarah dan Seth ke bar nasi rames. Just a little confusing. Saat mereka sedang menikmati rendang dan es teh panas, tiba-tiba Jack menerima telepon dari Brooke yang secara langsung melakukan penawaran kepada Jack untuk menyerahkan Sarah dan Seth. Look, they're just kids.
Trouble is the last thing I want is... And I'm counting on you to help. Brooke dan pasukannya juga sudah mengepung Jack di sekeliling bar. Slate clean. That's right, just walk away. I don't trust him. Saat Brooke dan pasukannya masuk ke bar, mereka dihadang oleh polisi setempat yang kebetulan sekali lagi makan rendang. Polisi tersebut melarang Brooke untuk tidak membawa senjata. Saat itu juga Jack, Sarah, dan Seth diam-diam keluar dari bar lewat pintu rahasia. It's locked from the outside. We gotta... Kemudian mereka bertemu seekor suwe yang tiba-tiba mendekati Sarah. Let's go. Setelah itu, mereka segera pergi ke bengkel untuk mengambil taksinya. Dengan kekuatan Sarah yang wow, ia meledakkan mobil-mobil pasukan Brooke yang terus-terusan menembaki mereka. Di sini Sarah memberhentikan taksi Jack hanya untuk membawa Sue yang baru saja Sarah temui. This junkyard is not going to passengers. Kemudian mereka pergi meninggalkan pasukan Brooke. Those guys who were chasing us, they were... Di dalam perjalanan, Sarah dan Seth bingung harus ngapain karena mereka ingin kembali ke dunianya, namun pesawat mereka disita oleh Mondus. I don't suggest we begin searching at all. Karena Jack tak tahu tentang pesawat luar angkasa, ia membawa Sarah dan Seth menemui Dr. Alec Friedman, satu-satunya orang yang Jack tahu tentang masalah UFO dan alien. Setibanya di planet Hollywood, mereka bertiga segera menemui Dr. Alec di ruangannya. Setelah bertemu, Jack langsung menjelaskan bahwa dua anak yang ia bawa datang dari planet lain. I know. You captured an image of our ship. Tentu saja hal tersebut tidak dipercayai oleh Alec. Kemudian Sarah menunjukkan kekuatannya dengan membuat laptop Alec melayang di udara. Who are you? Show her. Setelah percaya mereka bukan orang biasa dan melihat kecanggihan perangkat yang dibawa Sarah, Sarah dan Seth menjelaskan bahwa mereka berasal dari planet yang berjarak 3000 cahaya dari bumi. Why did you come to Earth? Namun itu bisa ditempuh dengan menggunakan jalan paradosikal di luar batas. Dan sekarang planet mereka sedang dalam keadaan krisis karena terjadi peperangan. Your planet makes us suitable. Kedua orang tua mereka adalah seorang peneliti yang berhasil melakukan percobaan mengembalikan planet mereka dari krisis, yaitu dengan perangkat yang mereka ambil dari tumbuhan aneh. Namun, pemerintah hanya menolak percobaan orang tua Sarah dan memilih berperang serta mengirim sipon untuk membunuh Sarah dan Seth yang berusaha mengambil perangkat canggih. Okay, so wait, I'm helping you conquer my own planet? Mendengar hal tersebut, Jack dan Alec berniat untuk membantu mereka berdua mengambil pesawatnya dari Mondus agar Sarah dan Seth bisa kembali ke planetnya. Complete the task for them. And if we don't return back home in time... Spaceship. Kemudian Alec membawa mereka ke Dr. Harlan yang merupakan sumber terpercaya tentang keberadaan pesawat luar angkasa milik Sarah dan Seth. That's right. We were wondering if there was any intel. Setelah bertemu Dr. Harlan, Harlan langsung mencarikan lokasi pesawat milik Sarah dan Seth, di mana pesawat tersebut berada di dalam bukit Witch Mountain, tempat rahasia pangkalan Mondus. Witch Mountain. Let's take a look here. Right there. Here's an area. Langsung saja mereka bergegas pergi ke Witch Mountain menggunakan mobil RV. Setelah menempuh jarak 12 meter dari planet Hollywood, mereka sampai di dekat Witch Mountain. Sebelum pergi ke Witch Mountain, mereka lebih dulu menutupi mobilnya dengan dedaunan agar rasanya agak sadap. Let's rock and roll. Setelah itu, mereka berjalan melewati bebatuan terjal. If the map's right, Sesampainya di tebing, tiba-tiba Sarah dan Seth tertembak bius yang ternyata ulah Henry Brooke dan pasukannya.
Jack mencoba melawan mereka namun ia tak kuasa. Not respond with violence. Setelah Sarah dan Seth dibawa masuk ke dalam pangkalan, Brooke memperingatkan Jack untuk tidak melawannya. Karena nanti Brooke dengan gampang menjebloskan ke penjara. Was a convicted felon just for standing on this mountain top. Karena Jack tak mau masuk penjara, akhirnya Jack menyerah dan memilih pulang bersama Alec. Let's go. Thankfully, Seth and Sarah didn't have to witness him. Saat Jack dan Alec dibawa oleh dua pasukan Brooke, ia berubah pikiran dan menghajar dua pasukan tersebut. Setelah berhasil, mereka kembali ke pangkalan Mondus untuk menyelamatkan Sarah serta Seth. Haven't bailed on the kids yet. How soon until the subjects are prepped? Sementara Brooke menyuruh ilmuwan untuk membedah dua alien tersebut untuk mengetahui lebih detail tentang alien. Our goal is to provide those answers. Commence the test, Mr. Matheson. Jack dan Alec menemukan pintu pembuangan gas, kemudian mereka berdua memasukinya. Setelah keluar dari pembuangan gas, mereka berniat menyusup ke ruang laboratorium. Dengan menggunakan kostum laboratorium, mereka berdua memasuki ruangan dan menghajar ilmuwan Mondus. Di saat itu juga, alarm berbunyi. Brooke menduga kalau itu perbuatan Jack dan langsung saja Brooke mengarahkan para anggota Mondus ke tempat kejadian. Jack dan Alec segera membebaskan dua alien. Setelah itu, mereka berempat pergi ke ruangan penelitian, di mana pesawat Sarah dan Seth sedang diotak-atik agar menyala. We'll tell them that. Alec bertugas untuk mengajak tim peneliti di tempat pergi meninggalkan ruangan. Sementara Sarah dan Seth menyalakan pesawat dengan alat canggihnya. Setelah pesawat menyala, Brooke muncul dan berterima kasih karena telah menghidupkan pesawatnya. Just kids. Jack, Alec, Sarah, dan Seth berpegangan satu sama lain. Saat itu juga pasukan Brooke menembakkan pelurunya. Namun Sarah berhasil menahan peluru-peluru tersebut. Kemudian Sipon yang ternyata masih hidup menembakkan rudal ke pasukan Brooke. Jack dan lainnya langsung masuk ke pesawat dan akan lepas landas. You know how to fly this thing, right? Namun Sipon menghadangnya. Seth tanpa dosa menabrakkan pesawatnya ke arah Sipon. Dengan memiringkan pesawatnya, akhirnya mereka berhasil keluar dari pangkalan Mondus. Gak lama kemudian terjadi kerusakan di bagian pesawat. Jack mencoba untuk mengeceknya. Namun tiba-tiba Sipon muncul dan menghajar Jack. Dan terjadilah pergelutan. Setelah helm Sipon copot, Seth membantu Jack untuk memusnahkan Sipon. With the mask on. Mereka menjatuhkan Sipon ke mesin pembakar dan berhasil membunuhnya. You both must hurry. Setelah itu, mereka berempat mendarat, kemudian mengucapkan kata perpisahan. You guys remember that? Sarah sangat senang bertemu dengan Jack yang orangnya baik serta mau menolong. You're a good man, Jack. Sebelum pergi, Sarah meminta Jack untuk mengasuh Sue yang ia temui sebelumnya. Setelah itu, mereka pergi meninggalkan bumi. Film pun berakhir. Gimana sih? Iya bener, iya udah selesai cuy. Oke, itulah alcita film Red Stowist Mountain. Semoga kalian terhibur alcita yang saya bawakan. Pesan yang tidak bisa kita ambil dari film ini, jangan terlalu banyak udut karena udut sumber orang di duit. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.